Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Sumba TV. Saya Dian Rama, saat ini tengah berada di ruang rapat paripurna DPRD Kota Kendari dalam rangka kegiatan penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Kota Kendari tentang Raperda APBD Kota Kendari tahun anggaran 2024. Dan pemirsa, perlu kami sampaikan bahwa nantinya setelah kegiatan ini akan dilanjutkan dengan permintaan persetujuan kepada anggota DPRD, lalu pendapat akhir Wali Kota Kendari, dan juga ada penandatanganan berita acara persetujuan bersama, serta nantinya di akhir akan ada penyerahan keputusan DPRD Kota Kendari. Oleh karena itu, marilah sama-sama kita menyaksikan berikut tayangannya untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serta salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, selamat datang Pak Sekda Kota Kendari. Pertama-tama, marilah kita senantiasa panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat, taufik dan hidayah kepada kita semua, sehingga pada pagi ini kita masih diberi kesehatan dan kekuatan untuk hadir bersama-sama guna mengikuti rapat paripurna DPRD Kota Kendari dengan acara pokok penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Kota Kendari terhadap Raperda tentang APBD Kota Kendari tahun anggaran 2024, permintaan persetujuan kepada anggota DPRD, pendapat akhir Wali Kota Kendari, penandatanganan berita acara persetujuan bersama, dan penyerahan keputusan DPRD Kota Kendari. Saya atas nama pimpinan dan seluruh anggota Dewan menyampaikan terima kasih kepada saudara penjabat Wali Kota Kendari serta diri sekalian atas perkenannya memenuhi undangan kami, sehingga rapat paripurna pagi ini dapat terlaksana. Rapat paripurna Dewan serta undangan yang saya hormati, berdasarkan daftar hadir yang ada di meja pimpinan yang telah ditandatangani oleh 24 orang dari jumlah 35 orang anggota, maka sesuai peraturan tata tertib Dewan telah memenuhi quorum untuk dilaksanakan rapat paripurna pada pagi hari ini. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, skorsing rapat paripurna DPRD Kota Kendari tanggal 6 November 2023 saya cabut dengan resmi dan dinyatakan terbuka untuk. Adapun susunan acara akan berlangsung pada rapat paripurna pagi ini adalah sebagai berikut. 1. Skorsing rapat dicabut. 2. Penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Kota Kendari terhadap Raperda tentang APBD Kota Kendari tahun anggaran 2024. 3. Permintaan persetujuan kepada anggota DPRD. 4. Pendapat akhir Wali Kota Kendari. 5. Penandatanganan naskah berita acara persetujuan bersama sekaligus penyerahan keputusan DPRD Kota Kendari. 6. Pembacaan doa 7 penutup. Demikian susunan acara akan berlangsung pada rapat paripurna pagi ini. Namun sebelum acara dilanjutkan, terlebih dahulu saya minta persetujuan kepada saudara-saudara anggota Dewan. Apakah susunan acara ini dapat disetujui? Terima kasih. Selanjutnya kita masuk pada acara kedua, yaitu penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Kota Kendari terhadap Raperda tentang APBD Kota Kendari tahun anggaran 2024. Di meja pimpinan telah tercatat 7 orang yang akan mewakili fraksi-fraksi DPRD Kota Kendari untuk menyampaikan pendapat akhirnya, masing-masing sebagai berikut. 1. Yang terhormat Saudara Hajar Rusiawati Abunawas SEMM dari fraksi Partai Golkar. 2. Yang terhormat Saudara M. Saifullah Usman dari fraksi PAN. 3. Yang terhormat Saudara
Dr. Jabal Al-Jufri dari fraksi PKS. 4. Yang terhormat Saudara Haji Hasbulan SEMM dari fraksi Demokrasi Kebangkitan Indonesia. 5. Yang terhormat Saudara Ode Ali Akbar Esa dari fraksi Partai Gerindra. 6. Yang terhormat Saudara Rahmat Suam dari fraksi Partai Nasdem. 7. Yang terhormat Saudari Sulistiawati Anwar Binton dari fraksi PDI Perjuangan. Untuk itu, saya persilakan kepada Saudari Haja Rusiawati Abnawas SEMM untuk menyampaikan pendapat akhir fraksi Partai Golkar. Bismillahirrahmanirrahim. Pendapat akhir fraksi Partai Golongan Karya terhadap Peraturan Daerah APBD Kota Kendari tahun anggaran 2024. Yang terhormat Pejabat Wali Kota Kendari, yang terhormat Forkompinda Kota Kendari, yang terhormat Ketua, Wakil Ketua, dan anggota DPRD Kota Kendari, yang terhormat Sekretaris Kota Kendari, yang terhormat pimpinan organisasi pemerintah lingkup pemerintah Kota Kendari, yang terhormat para camat, lurah yang sempat hadir, hadirin undangan, insan pers yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Mengawali pendapat akhir fraksi Partai Golkar terhadap Raperda APBD Kota Kendari tahun anggaran 2024. Sudah melalui tahapan konsultasi pada penyempurnaan peruntukan klasifikasi kebutuhan penganggaran diintegrasikan ke dalam sistem akuntabilitas kinerja ke dalam sistem penganggaran, anggaran sebagai alat akuntabilitas dan manajemen serapan anggaran yang berbasis kinerja yang dilaksanakan secara objektif, profesional, dan konsisten. Sebagai hamba Allah, patutlah kita senantiasa bersyukur kehadiratnya Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas tugas dan tanggung jawab yang diemban kita sekalian untuk mendapat bimbingan dan lindungannya yang dimampukan untuk dapat melaksanakan fungsi dan tugas pelayanan pada masyarakat. Dan pada hari ini kita dapat mengikuti rapat paripurna DPRD Kota Kendari dalam keadaan sehat walafiat untuk mendengarkan pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap Raperda APBD Kota Kendari tahun anggaran 2024. Rapat paripurna sidang dewan yang terhormat. Kebijakan penganggaran atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 15 tahun 2023 sebagaimana pokok petunjuk dan arah penyusunan pembahasan dan penetapannya bahwa siklus APBD dibuat sesuai kebutuhan dan prioritas anggaran daerah, bersinergi dan strategis untuk tercapainya tujuan dari setiap program kegiatan yang berkualitas, memiliki nilai strategis dan serapan anggaran di setiap program kegiatan yang berdampak langsung kepada penggunaannya. Anggaran pembangunan Kota Kendari tahun 2024 pada penguatan daya saing ekonomi dan sosial melalui optimalisasi pembangunan infrastruktur tangguh bencana serta penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang berbasis masyarakat. Penjabaran program kegiatan sebagaimana kebijakan APBD tahun anggaran 2024 diharapkan pelaksanaannya sebagai tahun pencapaian prestasi kinerja yang terukur, bermanfaat, dan berdampak atas kebijakan serapan anggaran diberikan sesuai kebutuhan prioritas
langsung kepada masyarakat. Rapat paripurna sidang Dewan yang terhormat, ketentuan sebagaimana Permendagri nomor 15 tahun 2023 bahwa struktur APBD Kota Kendari tahun anggaran 2024 terintegrasi prioritas yang bersinergi, pembiayaan fiskal terbesar melalui dana transfer diperuntukkan pada penyelenggaraan pemerintahan. Bila dilihat dari struktur penerimaan dan belanja daerah APBD tahun 2024, masih terdapat rasionalisasi anggaran yang berimbang. Akibat tidak maksimal pencapaian target PAD daerah, maka pembiayaan lanjutan ditutup melalui dana sisa lebih perhitungan tahun anggaran 2023 yang seharusnya ada terobosan melalui DAU dan DAK atau pencapaian lain sesuai perundangan. Partai Golkar berharap pada Satuan Unit Kerja Pengelola Pajak dan Retribusi daerah konsisten mengoptimalkan pungutan atas target pendapatan asli daerah dengan mengurangi kebocoran penerimaan pendapatan daerah atas pajak dan retribusi daerah. Sumber potensi daerah digunakan untuk pembangunan perekonomian dan masyarakat. Untuk itu, konsistensi anggaran 2024 sebagai tahun pencapaian prestasi kinerja tujuan dari misi Kendari bergerak. Sebelum Partai Golkar mengakhiri pendapat akhir atas Raperda APBD Kota Kendari tahun anggaran 2024, kami memberikan catatan dan pendapat sebagai berikut. 1. Hendaknya dana pemeliharaan pada Satuan Kerja PUPR agar serapan anggaran dana pemeliharaan yang berdampak langsung pada masyarakat harus direalisasikan dan memenuhi jadwal progres percepatan pelaksanaan kegiatan. 2. Diharapkan kepada seluruh OPD pemerintah Kota Kendari mampu mengoptimalkan anggaran 2024 di setiap satuan kerjanya. Mengingat penetapan APBD tahun anggaran 2024, regulasi dan jadwal tahapan pembahasan tepat waktu. Penetapannya seharusnya lelang dini terhadap kegiatan-kegiatan yang berpotensi memakan waktu cukup lama hingga dilakukan sehingga serapan anggaran dapat lebih baik dan tidak melompat ke tahun anggaran berikutnya. Proyeksi Silpa tahun berjalan 2023 tergambar beberapa item proyek dan program tidak terlaksana sehingga mempengaruhi kebijakan APBD tahun anggaran 2024. Rapat paripurna sidang Dewan yang terhormat. Demikian pendapat akhir fraksi Partai Golkar terhadap Raperda APBD Kota Kendari tahun anggaran 2024 yang dapat kami sampaikan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, APBD Kota Kendari tahun anggaran 2024 kami terima dan ditetapkan menjadi peraturan daerah APBD Kota Kendari tahun anggaran 2024. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada Saudari Hajah Rusiawati Abu Nawas SEMM yang telah menyampaikan pendapat akhir fraksi Partai Golkar. Selanjutnya saya persilakan kepada Saudara M. Saifullah Usman untuk menyampaikan pendapat akhir fraksi PAN.
Bismillahirrahmanirrahim. Raperda tentang APBD Kota Kendari tahun anggaran 2024. Yang terhormat Saudara Penjabat Wali Kota Kendari, yang terhormat Ketua DPRD Kota Kendari, yang terhormat para perangkat organisasi daerah Perkopimda Kota Kendari, yang terhormat para anggota DPRD Kota Kendari, yang terhormat Saudara Sekretaris Daerah Kota Kendari, yang terhormat para Kepala OPD lingkup pemerintah Kota Kendari, yang terhormat rekan-rekan pers dan hadirin yang kami banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya yang tidak terbatas kepada kita semua, serta tidak lupa salawat beserta salam semoga terlimpahkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, pengikutnya, dan kita semua, sehingga kita semua mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, kita bersama dapat menghadiri penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Kota Kendari terhadap Raperda tentang APBD Kota Kendari tahun anggaran 2024 dalam rangka melaksanakan tugas konstitusional kita sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari. Rapat Dewan yang terhormat bertitik tolak pada tahapan yang telah dilakukan dalam pembahasan terhadap Raperda tentang APBD Kota Kendari tahun anggaran 2024, dan setelah mendengar jawaban dari pemerintah daerah Kota Kendari beberapa waktu yang lalu, maka berikut ini kami sampaikan pendapat akhir serta harapan fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Kota Kendari terhadap Raperda tentang APBD Kota Kendari tahun 2024. Menjadi harapan kita semua dalam mewujudkan berbagai program maupun kegiatan pembangunan yang mampu mengakomodir kepentingan prioritas yang diharapkan dapat mensejahterakan masyarakat Kota Kendari serta melahirkan efek positif dan dapat terlaksana dengan baik, tepat waktu, tepat sasaran, dan lebih real, serta mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku. Oleh karena itu, semoga dengan hadirnya Raperda tentang APBD Kota Kendari tahun anggaran 2024 ini terus terpelihara kerjasama dan koordinasi sebagai mitra yang setara dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Kota Kendari dalam rangka menggerakkan roda pembangunan daerah Kota Kendari. Rapat Dewan yang terhormat, pada akhirnya dengan memperhatikan hal tersebut, maka dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Kota Kendari menerima Raperda tersebut untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Demikian pendapat akhir fraksi kami terhadap Raperda tentang APBD Kota Kendari tahun anggaran 2024. Atas perhatiannya kami menghaturkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi amal ibadah kita dan senantiasa melimpahkan rahmat-Nya yang tiada terbatas untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada Saudara M. Saifullah Usman yang telah menyampaikan pendapat akhir fraksi PAN. Selanjutnya saya persilakan kepada Saudara Jabar Al-Jufri untuk menyampaikan pendapat akhir fraksi PKS.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendapat akhir fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Kota Kendari terhadap Raperda APBD Kota Kendari tahun anggaran 2024. Yang kami hormati Bapak PJ Wali Kota Kendari, Ketua, serta seluruh teman-teman anggota DPRD Kota Kendari, para Forkopimda, izin yang kami hormati Bapak Sekda, kemudian para pejabat lingkup pemerintahan Kota Kendari, insan pers, hadirin dan undangan yang sama berbahagia. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita awali pendapat akhir ini dengan kata alhamdulillah. Tidak henti-hentinya kita memuja dan memuja Allah Subhanahu wa taala atas berkat limpahan rahmat dan hidayahnya kita masih diberikan kekuatan serta kesempatan untuk mengikuti rapat paripurna hari ini. Kemudian salawat dan taslim juga tidak lupa kita ucapkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW. Sidang paripurna yang sama berbahagia, setelah mengikuti pembahasan terhadap Raperda tentang APBD Kota Kendari tahun anggaran 2024, maka izinkan kami menyampaikan sejumlah pandangan sebagai berikut. Yang pertama, anggaran pendapatan dan belanja tahun 2024. Seluruh tahapan mulai dari proses perencanaan dan penganggaran, pendapatan dan belanja daerah hendaknya dilaksanakan dengan prinsip konsolidatif, efisiensi, transparantif, memperkuat SDM dan percepatan infrastruktur. Hal ini sebagai upaya pencapaian visi dan misi pemerintahan Kota Kendari. Kemudian yang kedua, fraksi PKS mengharapkan agar setiap organisasi perangkat daerah lebih meningkatkan inovasi dan kerja kerasnya sehingga dapat mencapai target-target pembangunan yang telah diprogramkan sehingga dapat dituntaskan pada tahun 2024. Kemudian yang ketiga, pada aspek belanja yang terdiri atas belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga, fraksi PKS mengharapkan semua elemen belanja harus berorientasi pada pencapaian target kinerja. Oleh karena itu, setiap SKPD diharapkan meningkatkan kualitas kinerjanya sehingga realisasi anggaran dapat dicapai sesuai dengan anggaran yang akan ditetapkan dalam perancangan APBD tahun 2024. Pimpinan Dewan dan hadirin yang kami hormati, demikianlah beberapa hal yang kami sampaikan untuk diperhatikan. Dan dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, kami dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera menerima Raperda tentang APBD Kota Kendari tahun anggaran 2024 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat dan berkah yang berlimpah kepada kita semua dan masyarakat Kota Kendari pada umumnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kendari, fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Kota Kendari, pembaca Dr. Jabar Al-Jufri. Terima kasih saya sampaikan kepada saudara Dr. Jabar Al-Jufri yang telah menyampaikan pendapat akhirnya. Selanjutnya saya persilakan kepada saudara Haji Hasbulan SEMM untuk menyampaikan pendapat akhir fraksi Demokrasi Kebangkitan Indonesia. Pendapat akhir fraksi Demokrasi Kebangkitan Indonesia terhadap Raperda tentang APBD Kota Kendari tahun anggaran 2024. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang terhormat penjabat Wali Kota Kendari, yang terhormat pimpinan rapat paripurna, Ketua DPR dan seluruh anggota DPR Kota Kendari, yang terhormat pimpinan Forum Koordinasi Daerah Kota Kendari, yang terhormat Sekretaris Daerah Kota Kendari, yang terhormat pimpinan organisasi perangkat daerah lingkup Kota Kendari, yang terhormat rekan-rekan wartawan, media cetak, elektronik, dan media online, serta hadirin undangan yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan hadir dalam rapat paripurna DPR Kota Kendari untuk mendengarkan pendapat akhir praksi-praksi DPR Kota Kendari terhadap Raperda tentang APBD Kota Kendari tahun anggaran 2024. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada panutan kita, junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya yang selalu senantiasa mengikutinya, dan semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan rapat paripurna yang telah memberikan kesempatan kepada Fraksi Demokrasi Kebangkitan Indonesia untuk menyampaikan pendapat akhir terhadap Raperda tentang APBD Kota Kendari tahun anggaran 2024. Dari sekian banyak target pendapat dan pengeluaran dalam rangka APBD Kota Kendari tahun anggaran 2024, Fraksi DKI sangat mengharapkan agar benar-benar dikelola dengan baik, terutama dalam hal pengalokasian, dan yang senantiasa semua pihak harus lebih ketat dalam pengawasannya. Jangan sampai terjadi penyimpangan yang nantinya berakibat terjadi pelanggaran dan konsekuensi terhadap dengan persoalan hukum. Hendaknya perda yang akan dihasilkan ini benar-benar dapat dijadikan bahan evaluasi dan koreksi khususnya bagi instansi terkait, sehingga hasil evaluasi dan koreksi tersebut dapat diimplementasikan dan memperbaiki kinerja instansi. Ke depan diharapkan pemerintah kota dapat lebih meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang dengan sendirinya akan berdampak terciptanya kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Kami juga mengharapkan era perda APBD Kota Kendari tahun anggaran 2024 harus dijadikan acuan guna melakukan perbaikan secara komprehensif, sistematis keuangan daerah Kota Kendari, sehingga kelemahan-kelemahan yang ada pada perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan yang terdapat dalam APBD 2023 ini tidak terulang kembali di tahun 2024 dan tahun selanjutnya. Termasuk pembiayaan daerah juga mengalami penyesuaian, namun penguatan ekonomi secara masif dan terukur tentu tetap harus dilaksanakan dengan baik dan terarah. Melakukan upaya-upaya optimalisasi PAD dan upaya konkret peningkatan PAD dan retribusi dari semua potensi yang ada, menggali sumber pendapatan baru guna meningkatkan pendapatan daerah dan tetap melakukan program pro rakyat. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, setelah mencermati dan mengevaluasi laporan Badan Anggaran DPR Kota Kendari mengenai rancangan peraturan daerah APBD Kota Kendari tahun 2024, untuk itu Fraksi Demokrasi Kebangkitan Indonesia menyatakan dapat menerima laporan tersebut dan menyetujui anggaran Raperda tersebut dijadikan Perda APBD Kota Kendari tahun anggaran 2024.
Demikian pendapat akhir fraksi Demokrasi Kebangkitan Bangsa terhadap Praperda APBD Kota Kendari tahun 2024. Ini kami sampaikan, semoga bermanfaat. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, fraksi Demokrasi Kebangkitan Indonesia menyatakan setuju dan menerima rancangan peraturan daerah ini untuk selanjutnya diproses dan disahkan menjadi peraturan daerah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita semua dan melaksanakan amanah rakyat sehingga dapat bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat Kota Kendari, dan semoga apa yang kita lakukan bernilai pahala dan ibadah di sisinya. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada Saudara Haji Hasbulan SEMM yang telah menyampaikan pendapat akhir fraksi Demokrasi Kebangkitan Indonesia. Di kesempatan ini saya mohon maaf saya lupa sapa tadi Kepala Kementerian Agama Kota Kendari. Selanjutnya saya persilakan kepada Saudara Laudi Ali Akbar SH untuk menyampaikan pendapat akhir fraksi Partai Gerindra. Pandangan fraksi Gerakan Indonesia Raya terhadap rancangan peraturan daerah anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2024. Yang terhormat Saudara Pejabat Wali Kota Kendari, yang terhormat dan kita banggakan bersama Ketua DPRD Kota Kendari, terhormat rekan-rekan anggota DPRD Kota Kendari, yang terhormat pimpinan Forum Komunikasi Daerah Kota Kendari, yang terhormat Sekretaris Daerah Kota Kendari, yang terhormat Kanwil Depak Kota Kendari, yang terhormat para pejabat lingkup pemerintah Kota Kendari, yang terhormat para undangan hadirin dan rekan-rekan media yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam Indonesia Raya. Sebelum kami menyampaikan pandangan akhir fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya Kota Kendari, terlebih dahulu marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat menghadiri rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari dalam keadaan sehat dan sejahtera. Teriring doa dan harapan, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan perlindungan dan petunjuk-Nya sehingga kita mampu menunaikan tugas dan kewajiban dalam upaya mewujudkan Kota Kendari yang lebih baik untuk kita semua dan masyarakat pada umumnya. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, mengawali penyampaian pandangan akhir, izinkan kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada pimpinan sidang
atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan pandangan akhir fraksi dalam forum yang terhormat ini terhadap rancangan peraturan daerah Raperda APBD tahun anggaran 2024. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD mempunyai peran yang sangat strategis untuk mendukung aktivitas pemerintah Kota Kendari dalam menjalankan fungsinya, baik untuk menunjang pelayanan publik, implementasi berbagai macam regulasi, meningkatkan pembangunan dan berbagai sektor untuk pemberdayaan masyarakat. APBD juga merupakan instrumen teknis dari idealisme pembangunan yang ingin diwujudkan oleh Kota Kendari yang muaranya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karenanya dalam menyusun dan pembahasan haruslah berpegang teguh pada prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis, dan tepat sasaran. Yang lebih penting lagi bahwa APBD harus mencerminkan respon pemerintah terhadap kebutuhan prioritas masyarakat dan punya kapasitas untuk menyelesaikan berbagai problem masyarakat. Menurut pandangan fraksi Gerindra, dalam perencanaan yang dibuat oleh pemerintah Kota Kendari harus lebih konsisten dengan apa yang sudah direncanakan. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, dalam penyusunan APBD tahun anggaran 2024 seperti yang telah dijelaskan dalam lampiran Permendagri nomor 37 tahun 2010 harus dapat menjawab dan mengatasi tantangan utama yang akan dihadapi tahun mendatang secara garis besar meliputi: 1. Penciptaan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas yang mampu menciptakan pekerjaan dan pengangguran kemiskinan dan mengurangi kemiskinan. 2. Pembangunan tata kelola yang baik untuk dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengeluaran penggunaan anggaran oleh pemerintah. 3. Meningkatkan sinergi antara pemerintah dan pemerintah daerah adalah bagaimana efektivitas dari penggunaan anggaran tersebut. Sidang Dewan yang terhormat, pembahasan Raperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2024 yang telah dilakukan, fraksi Gerakan Indonesia Raya menyampaikan beberapa rekomendasi dan catatan untuk efektivitas pelaksanaan program serta perbaikan di masa mendatang, antara lain: sumber pendapatan prioritas program infrastruktur pendidikan dan pelayanan kesehatan, terutama puskesmas Kemaraya, pelayanan poligigi, agar kiranya dapat menempatkan dokter yang mumpuni. Dengan demikian, kami dari fraksi Gerakan Indonesia Raya menerima dan menyetujui Raperda APBD Kota Kendari tahun anggaran 2024 untuk ditetapkan disertai harapan dan rekomendasi pendapat akhir kami ini dapat menjadi masukan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang kita cintai ini. Akhir kata kami sampaikan terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekeliruan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih. Saya sampaikan kepada saudara Laode Ali Akbar SH yang telah menyampaikan pendapat akhir fraksi Partai Gerindra. Selanjutnya, saya persilakan kepada saudara Rahmat Suam untuk menyampaikan pendapat akhir fraksi Partai Nasdem. Pandangan akhir fraksi Nasdem terhadap rancangan peraturan daerah Kota Kendari tentang APBD Kota Kendari tahun anggaran 2024. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Saudara Pejabat Wali Kota Kendari, yang terhormat Saudara Ketua, para Wakil Ketua, dan rekan-rekan anggota DPR Kota Kendari. Yang terhormat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Kendari, yang terhormat Saudara Sekretaris Daerah Kota Kendari, yang terhormat Saudara para asisten, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, dan kepala bagian lingkup pemerintahan Kota Kendari, dan para camat sekota Kendari. Hadirin serta undangan yang berbahagia. Pertama-tama, selaku insan yang beriman, marilah kita tidak henti-hentinya kita memanjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan kurnia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat menghadiri di tempat ini dalam rangka mengikuti rapat pandangan akhir fraksi terhadap Raperda Kota Kendari tentang APBD Kota Kendari tahun anggaran 2024. Hadirin serta undangan yang kami hormati, mengawali pandangan akhir, izinkan kami untuk menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Pejabat Wali Kota Kendari yang telah mengusulkan Raperda Kota Kendari tentang APBD Kota Kendari tahun anggaran 2024 sebagai upaya mendorong program kerja untuk mewujudkan Kota Kendari sebagai kota yang bersih, gesit, ramah, asri, dan kondusif dengan tagline Kendari bergerak. Dan alhamdulillah kita sudah membahas secara bersama-sama dengan jajaran eksekutif, hadirin serta undangan yang berbahagia, bahwa setelah kita membahas, memperhatikan, mencermati terhadap isi rancangan peraturan daerah Kota Kendari tentang APBD Kota Kendari tahun anggaran 2024, fraksi Nasdem berpendapat bahwa rancangan peraturan daerah Kota Kendari tentang APBD Kota Kendari tahun anggaran 2024 telah memberikan gambaran utuh mengenai penyusunan pelaksanaan penata usahaan, pengawasan, dan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan diamati oleh peraturan perundang-undangan berlaku. Oleh karena itu, fraksi Nasdem memberi pandangan akhir. 1. Memberi apresiasi sebesar-besarnya kepada pemerintah daerah yang telah menyusun nota keuangan APBD tahun anggaran 2024 berdasarkan regulasi dan peraturan perundang-undangan yang telah berlaku dalam upaya mendorongkan program kerja untuk mewujudkan Kota Kendari sebagai kota bersih, gesit, ramah, dan asri kondusif dengan tagline Kendari bergerak. Dalam rancangan peraturan daerah APBD tahun anggaran 2024 tentang prinsip mengenai program dalam
Perencanaan dan Penganggaran Partai Nasdem berharap bahwa program-program yang dialokasikan adalah program-program yang bermanfaat dan dapat menjawab kebutuhan langsung masyarakat dan bukan hanya merupakan pemenuhan tugas fungsi perangkat daerah yang bersangkutan. Hadirin serta undangan yang berbahagia, demikian pandangan akhir fraksi Nasdem atas Raperda APBD tahun anggaran 2024 tersebut. Dengan mohon ridho Allah Subhanahu wa taala, fraksi Nasdem mengucapkan bismillahirrahmanirrahim menerima rancangan peraturan daerah Kota Kendari tentang APBD Kota Kendari tahun anggaran 2024 ini untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah Kota Kendari. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Partai Nasdem DPR Kota Kendari, Padli Bapak Dal Ketua, Arwin SMMM Wakil Ketua, Andi Siti Ropika Hidayah SPD Sekretaris, Rahmat Suan anggota. Salam restorasi Indonesia. Amin, amin, amin. Terima kasih sampai kepada Saudara Rahmat Suam yang telah menyampaikan pendapat akhir fraksi Partai Nasdem. Saya minta aplaus sekali lagi. Selanjutnya saya persilakan kepada Saudari Sulistiawati Anwar Minton untuk menyampaikan pendapat akhir fraksi PDI Perjuangan. Pandangan akhir fraksi PDI Perjuangan terhadap Raperda tentang APBD Kota Kendari tahun anggaran 2024. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang kami hormati saudara pimpinan dan anggota DPR Kota Kendari, yang kami hormati Saudara PJ Wali Kota, yang kami hormati para asisten lingkup pemerintah Kota Kendari, yang kami hormati Forkopimda Kota Kendari, yang kami hormati Sekretaris Daerah Kota Kendari, yang kami hormati pimpinan OPD, Kepala Badan, Kepala Kantor, para camat dan Kepala Bagian Lingkup Pemerintah Kota Kendari, yang kami hormati Sekretariat beserta jajaran DPR Kota Kendari, yang kami hormati hadirin undangan dan insan pers yang sama berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas rahmat dan kehendaknya kita dapat berkumpul menghadiri rapat paripurna pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Serta salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan pengikutnya yang setia pada akhir zaman. Dalam kesempatan ini perkenankan kami, fraksi PDI Perjuangan, menyampaikan ucapan terima kasih kepada pimpinan rapat yang telah memberikan kesempatan kepada fraksi kami untuk menyampaikan pandangan umum dalam forum yang terhormat ini. APBD merupakan instrumen yang menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan pendapatan belanja daerah
dalam rangka disiplin anggaran, penyusunan anggaran, baik pendapatan maupun belanja juga harus memacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya. Oleh karena itu, dalam proses penyusunan APBD, pemerintah daerah harus mengikuti prosedur yang harus ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Dalam konteks belanja, pemerintah harus mengalokasikan belanja daerah secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum. Oleh karena itu untuk dapat mengendalikan tingkat efisien anggaran, maka dalam perencanaan anggaran perlu diperhatikan sebagai berikut. 1. Dalam pelaksanaan pembangunan, pemerintah Kota Kendari haruslah berusaha untuk menggunakan anggaran APBD sebaik mungkin untuk mewujudkan cita-cita pembangunan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. 2. Bahwa rancangan APBD ini merupakan penyempurnaan dan penjelasan rencana kerja tahunan pemerintahan daerah yang dibuat secara akumulatif maupun kegiatan program berdasarkan kebijakan pemerintah yang akan ditempuh dalam tahun 2024. 3. Penetapan prioritas kegiatan dan penghitungan beban kerja serta penetapan harga satuan yang rasional. Penyusunan APBD pada dasarnya bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia, mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai kebijakan pemerintah, dan mempersiapkan kondisi bagi anggaran secara baik. Dalam penyusunan APBD yang dilakukan oleh kepala daerah yang dijabarkan lebih lanjut dalam Raperda APBD yang nantinya dapat disetujui oleh anggota DPR. 4. Bagi fraksi PDI Perjuangan memberikan masukan dan kepada pemerintah Kota Kendari kiranya lebih memperhatikan serta memprioritaskan program diantaranya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis UKM, pertanian, mendorong antara wilayah dan pemerataan pembangunan yang mengurangi kemiskinan, meningkatkan pembangunan SDM, mendorong pariwisata yang berbasis kearifan lokal dan kelestarian budaya, memperkuat layanan untuk mendorong perekonomian daerah, menjaga keberlangsungan lingkungan dan meningkatkan ketahanan bencana daerah, serta membangun tata kelola pemerintahan yang baik berbasis teknologi, sehingga visi dan misi Bapak PJ Wali Kota dapat tagline Kendari Bergerak dapat tercapai sesuai dengan harapan kita bersama. Rapat paripurna yang kami hormati, Saudara Wali Kota, pimpinan sidang serta hadirin yang berbahagia. Selanjutnya dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, rancangan APBD Kota Kendari dapat kami terima untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah Kota Kendari tahun anggaran 2024 sesuai dengan ketentuan undang-undang berlaku. Demikian pandangan akhir kami dari fraksi PDI Perjuangan DPR Kota Kendari, dan apabila dalam hal kata-kata yang salah kurang berkenan di hati Bapak, melalui forum ini kami mengucapkan mohon maaf yang setinggi-tingginya. Semua ini tidak lain untuk kebaikan kita bersama terhadap pembangunan Kota Kendari. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Terima kasih saya sampaikan kepada Saudari Sulistiawati Anwar Minton yang telah menyampaikan pendapat akhir fraksi PDI Perjuangan. Rapat paripurna Dewan serta hadirin undangan yang saya hormati.
Selaku Ketua Banggar, saya juga ingin menyampaikan laporan pada rapat paripurna ini bahwa tahapan dari Raperda tentang perubahan Raperda tentang APBD Kota Kendari tahun anggaran 2023 telah dilaksanakan sesuai amanah perundang-undangan dengan rangkaian tahapan sebagai berikut. Pertama, rapat paripurna penjelasan Wali Kota Kendari dan penyerahan. Kedua, rapat paripurna umum pandangan fraksi-fraksi DPRD Kota Kendari. Ketiga, paripurna tanggapan dan atau jawaban Wali Kota Kendari terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Kendari. Keempat, rapat pembahasan antara DPRD, TAPD bersama OPD, dan alhamdulillah saat ini merupakan tahap pertama dari rangkaian akhir di DPRD, dan selanjutnya akan menunggu hasil evaluasi dari Gubernur Sulawesi Tenggara serta nomor register dari Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. Alhamdulillah, sebuah prestasi bersama yang telah kita capai pagi ini bahwa kita telah melaksanakan amanah tata tertib DPRD serta ketentuan pasal 106 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, di mana jangka waktu yang diberikan per tanggal 30 November. Alhamdulillah, dari kita selesaikan pagi ini tanggal 21 November 2023, itu berarti kita telah mendahului 9 hari dari jangka waktu yang diberikan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Rapat paripurna Dewan serta undangan yang saya hormati. Selanjutnya kita masuk pada acara ketiga, yaitu permintaan persetujuan kepada anggota DPRD dari ketujuh fraksi yang telah menyampaikan pendapat akhir fraksinya. Semuanya menyatakan menerima dan setuju. Ya, silakan bertepuk tangan. Bahwa Raperda tentang APBD Kota Kendari tahun anggaran 2024 dapat ditetapkan menjadi peraturan daerah Kota Kendari yang pagi ini akan dituangkan dalam berita acara persetujuan bersama. Namun, sebelumnya saya minta persetujuan saudara-saudara anggota Dewan setelah dievaluasi oleh Gubernur Sulawesi Tenggara dan mendapatkan nomor register Perda dari Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. Apakah Raperda tentang APBD Kota Kendari tahun anggaran 2024 setuju untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah? Terima kasih dan minta tepuk tangan sekali lagi. Rapat paripurna Dewan serta undangan yang saya hormati. Selanjutnya kita masuk pada acara keempat, yaitu pendapat akhir Wali Kota Kendari. Kepada saudara penjabat Wali Kota Kendari, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari, yang terhormat anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari, yang kami hormati anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Kendari hadir, yang mewakili Dan Lanal, mewakili Dan Lanut, mewakili Kapolresta, mewakili Dandim 1417, mewakili Kepala Kejaksaan Negeri, yang kami hormati Sekretaris Daerah Kota Kendari, yang kami hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Kendari, yang kami hormati pejabat pimpinan tinggi Pratama lingkup pemerintah Kota Kendari hadir, asisten, staf ahli, Kepala OPD, yang kami hormati pejabat lingkup pemerintah Kota Kendari, yang kami hormati
insan pers, hadirin serta undangan yang berbahagia. Mengawali sambutan ini, perkenankan kami mengajak kepada kita sekalian untuk senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, maka pada siang hari ini kita masih diberi kesempatan, kekuatan dan nikmat kesehatan sehingga kita dapat hadir bersama dalam rangka sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari dengan agenda pokok penandatanganan berita acara persetujuan bersama atas rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Kendari tahun anggaran 2024. Rapat paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati, agenda hari ini merupakan rangkaian dari akhir tahapan pembahasan rancangan Perda APBD tahun anggaran 2024. Namun demikian, tahap ini merupakan proses awal bagi kita untuk melanjutkan pelaksanaan program kegiatan yang telah dibahas bersama pada saat penyusunan atau pembahasan APBD. Sesuai dengan kesepakatan bersama, pihak eksekutif dan legislatif secara konstitusional telah merumuskan arah kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan melalui persetujuan bersama rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran 2024 sebagai tindak lanjut dari amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Rapat paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati, dokumen APBD tahun anggaran 2024 disusun berpedoman pada rencana kerja pemerintah daerah dan KUA PPAS Kota Kendari tahun anggaran 2024 dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2024 serta mempertimbangkan berbagai aspek, baik itu aspek sosial, ekonomi, politik, dan keamanan, termasuk mempertimbangkan kondisi Kota Kendari saat ini yang memerlukan perhatian bersama berkaitan dengan isu pemulihan ekonomi, penurunan angka stunting, pengentasan kemiskinan, dan pengendalian dampak inflasi, termasuk kemudahan investasi serta dukungan pelaksanaan pemilu dan pilkada 2024. Kita berharap melalui penandatanganan berita acara persetujuan bersama atas rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2024 dapat memberi ruang gerak bagi percepatan pelaksanaan program kegiatan pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Sidang paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati, dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah, APBD merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah karena menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas pemerintahan daerah. Dalam konteks ini maka APBD paling tidak menjalankan 6 fungsi, diantaranya yang pertama adalah fungsi perencanaan sebagai acuan bagi penyelenggara pemerintahan daerah dalam merancang kegiatan di tahun tersebut. Kemudian yang kedua, fungsi pengawasan sebagai acuan untuk mengukur apakah penyelenggaraan kegiatan pemerintahan telah sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sidang paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati, melalui forum yang terhormat ini, atas nama pemerintah Kota Kendari saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan anggota fraksi DPRD Kota Kendari yang telah melakukan pembahasan atas rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran 2024 bersama tim anggaran pemerintah daerah. Penandatanganan berita acara persetujuan atas rancangan peraturan daerah membuktikan bahwa semangat kemitraan, sinergi dan kolaborasi serta kebersamaan antara eksekutif dan legislatif senantiasa berjalan harmonis dan semoga terus terjalin untuk pelaksanaan pembangunan Kota Kendari. Insya Allah dalam beberapa hari ke depan kami akan segera mengajukan kepada pemerintah provinsi untuk dilakukan evaluasi dan selanjutnya ditetapkan menjadi peraturan daerah tentang APBD Kota Kendari tahun anggaran 2024. Sidang paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati, sebelum mengakhiri sambutan ini, saya mengajak kepada kita sekalian dalam rangka
menyambut Pesta Demokrasi tahun 2024. Seluruh lembaga dan instansi pemerintah di daerah diharapkan tetap solid menjaga keharmonisan, sinergi dan kolaborasi dalam menjalankan roda pemerintahan dan mengawal pembangunan. Terus produktif meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, memelihara stabilitas, keamanan, ketertiban, dan kewaspadaan di tingkat wilayah, menjunjung tinggi netralitas dan transparansi bagi aparatur, santun dalam bermedia sosial, menghindari hal-hal yang menjurus kepada ujaran kebencian, hoaks, dan perpecahan yang bernuansa sara, serta yang tak kalah pentingnya adalah menciptakan iklim demokrasi yang kondusif dengan membawa pesan-pesan kesejukan dan keguyuban bagi kita semua. Untuk itu, karena hari ini tanggal 21, 2 tambah 1 adalah 3, maka izinkan saya membawakan 3 buah pantun. Duduk di lapak teringat mantan, parasnya berseri bikin kenangan. Mari bergerak untuk pembangunan, menata kota Kendari untuk masa depan. Yang kedua, burung merpati hinggap di Kendari Barat, terbang bersama dengan burung merak. Terima kasih kepada pimpinan dan anggota dewan yang terhormat. Telah 1 tahun 41 hari berkolaborasi untuk Kendari bergerak. Pantun ketiga, seutas harapan di Teluk Kendari, simbol kearifan lokal di kain tenunan. Sisa masa bakti tinggal menghitung hari, mari melakukan yang terbaik di lembar kenangan. Demikian sambutan yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan senantiasa mendapatkan amalan, lindungan, dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Terima kasih. Saya sampaikan kepada Saudara Penjabat Wali Kota Kendari yang telah menyampaikan pendapat akhirnya. Rapat Paripurna Dewan serta di undangan yang saya hormati. Selanjutnya kita masuk pada acara kelima, yaitu penandatanganan naskah berita acara persetujuan bersama. Dilanjutkan penyerahan keputusan DPRD tentang persetujuan penetapan Raperda tentang APBD Kota Kendari tahun anggaran 2024 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah dari DPRD Kota Kendari kepada pemerintah Kota Kendari. Untuk pelaksanaan acara ini akan berjalan secara otomatis. Untuk itu, kepada Saudara Penjabat Wali Kota Kendari dan untuk mengambil tempat, dan kepada semua hadirin diharap untuk berdiri.
Terima kasih para Bapak Wali Kota Kendari dan semua hadirin, disilakan duduk kembali. Rapat Paripurna Dewan serta undangan yang saya hormati. Sebelum menutup rapat paripurna ini, karena Pak Wali tadi sudah menyampaikan 3 pantun, maka saya berusaha untuk menjawab pantun itu. Sebuah perahu pastilah berada di atas air. Begitupun sebuah permasalahan, dia berada di atas sebuah jawaban. Jangan rusak pikiran kita dengan kata-kata tidak mampu dan tidak bisa, karena itulah kata-kata yang akan membunuh impian kita. Jadi demikian syair tadi, dan sebelum rapat paripurna ini saya tutup, terlebih dahulu perkenankanlah saya atas nama pimpinan dan seluruh anggota Dewan menyampaikan terima kasih kepada saudara penjabat Wali Kota Kendari, unsur Forkopimda Kota Kendari, saudara Sekretaris Daerah Kota Kendari, para asisten, staf ahli, kepala OPD, camat, kabak, dan pejabat lingkup pemerintah Kota Kendari, dan yang mewakili Kementerian Agama Kota Kendari, serta hadirin sekalian atas perkenaannya memenuhi undang kami, terkhusus adik-adik yang lagi magang, yaitu mahasiswa FISIP Universitas Halu Oleo dan dari mahasiswa hukum Muhammadiyah, Universitas Muhammadiyah Kendari. Minta tepuk tangan semuanya. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan di hati saudara-saudari sekalian. Akhirnya dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna pagi ini saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.